Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Pada pertemuan ini kita akan menjelaskan RPS dan kontrak perkuliahan pada mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Bisa kita lihat bersama ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh koordinator mata kuliah, Ibu Lisa. Mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, yang artinya 2 SKS teori dengan alokasi waktu 100 menit dan 1 SKS praktik dengan alokasi waktu 170 menit. Adapun mata kuliah prasyarat yang artinya Anda semua harus lulus mata kuliah ini sebelum bisa mengambil mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui, yaitu lulus mata kuliah anatomi, mata kuliah fisiologi, konsep kebidanan, dan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu terdiri dari pertemuan kuliah secara teori dan praktik sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana pembagiannya di sini pada pertemuan 1 sampai 5 dengan Ibu Mahdalena Prihatiningsih MKes, pertemuan 6 dan 7 dengan Ibu. Kemudian pada pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-9 dan 10 dengan Ibu, pertemuan 11 sampai dengan 15 dengan Ibu Lisa Rahmawati MKep, dan pada pertemuan ke-16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester yang terdiri dari ujian tulis dan ujian praktik. Selanjutnya untuk pertemuan 6 dan 7, di mana di sini pada pertemuan ke-6 Ananda diharapkan mampu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui, yang terdiri dari faktor fisik, faktor psikologis, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Di mana di sini Ananda dijabarkan pada RPS, yaitu harus mengacu kepada buku rujukan, yaitu buku 1, 2, dan 6. Kemudian untuk pertemuan ke-7, yaitu Ananda diharapkan mampu memahami kebutuhan dasar ibu nifas. Kalau bicara tentang kebutuhan dasar, berarti ini merupakan kebutuhan yang wajib terpenuhi, yang tidak bisa ditawar, yaitu terdiri dari kebutuhan nutrisi dan cairan, kebutuhan mobilisasi dini, kebutuhan eliminasi, kebutuhan istirahat, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan seksual, dan kebutuhan akan senam nifas. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester, dan selanjutnya untuk pertemuan ke-9 dan 10, yaitu untuk pertemuan ke-9 Ananda diharapkan mampu menjelaskan tentang evidence base dalam asuhan ibu nifas. Kemudian pada pertemuan ke-10 yaitu Ananda diharapkan mampu memberikan dukungan dalam pemberian ASI, yaitu terdiri dari subtopik. Kita akan mereview anatomi dan fisiologi payudara, mereview proses laktasi dan menyusui, yang akan membahas tentang bagaimana proses pembentukan dan pengeluaran ASI. Selanjutnya adalah dukungan bidan dalam pemberian ASI, manfaat pemberian ASI, komposisi gizi dalam ASI, upaya memperbanyak ASI, tanda bayi cukup ASI, kemudian pemberian ASI secara on demand, kemudian ASI eksklusif, cara merawat payudara, teknik menyusui yang benar, serta masalah-masalah dalam pemberian ASI. Kemudian bagaimana kontrak perkuliahan kita untuk 4 kali pertemuan ini? Yang pertama, mahasiswa berbagi diri menjadi 4 kelompok. Kemudian kelompok disesuaikan dengan urutan pertemuan. Untuk kelompok 1, Ananda secara berkelompok membuat makalah dan PPT terkait topik faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas. Di sini Ananda wajib menggunakan literatur yang tercantum dalam RPS, kemudian wajib menggunakan literatur tambahan dari
artikel terbaru. Kemudian untuk kelompok 2 sama, penugasannya sama dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas. Selanjutnya untuk kelompok 3 adalah evidence based dalam praktik kebidanan. Untuk kelompok 4 yaitu dukungan dalam pemberian ASI, wajib semuanya ya gunakan literatur yang tercantum dalam RPS dan gunakan literatur tambahan dari artikel terbaru maupun textbook terbaru. Kemudian bagaimana teknisnya? Yang pertama, hasil diskusi kelompok dikonsulkan terlebih dahulu untuk dikoreksi, diperbaiki, dan berdiskusi kita secara bersama-sama untuk mengkaji topik yang dibuat oleh kelompok. Selanjutnya dibuat PPT dan PPT dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan PPT ya. Kemudian wajib menggunakan literatur terakhir tadi, maksudnya adalah gunakan literatur 5 tahun terakhir, kecuali jika memang belum ada edisi terbaru pada suatu textbook atau belum ada temuan terbaru dari penelitian. Kemudian Ibu akan contohkan satu ya, ini Ibu contohkan untuk topik kelompok 3 dan ini bisa juga ditiru oleh kelompok 1, 2, dan 4. Sebagai contoh untuk topik evidence based dalam praktik kebidanan, pertama, Ananda searching dulu Kemenkes nomor 21 tahun 2021 tentang kebijakan asuhan masa nifas. Jadi ini sangat mudah untuk di-download. Kemudian gunakan rekomendasi WHO. Ini sebagai contoh ya. Bisa Ibu kasih linknya di sini. Ini tampilan depannya. Di sini ada kajian-kajian tentang bagaimana rekomendasi WHO tentang asuhan pada ibu, masa nifas, dan bayi. Dan ini masih sangat relevan. Kemudian sebagai contoh kedua, ada kajian lebih lanjut yang membahas tentang rekomendasi WHO 2013 tadi yang dikaji pada tahun 2015. Ini linknya bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, ini adalah kajian tahun 2022. Ini adalah kajian terbaru tentang Evidence Based Practice Center Systematic Review Protokol untuk asuhan pada ibu masa nifas atau masa setelah kehamilan. Kemudian ini juga tahun 2021 yaitu tentang asuhan pada masa nifas. Jadi ini adalah contoh, Ananda bisa menggunakan contoh-contoh yang Ibu berikan ini dan bisa juga searching informasi-informasi terbaru untuk memperkaya kajian pada topik diskusi Ananda masing-masing. Begitu juga untuk kelompok 1, 2, dan 4. Baik, terima kasih. Mungkin demikian penjelasan RPS kita pada hari ini dan nantinya setelah perkuliahan 4 kali pertemuan ini kita akan lanjut di labor untuk melakukan praktikum labor sesuai dengan topik-topik pada mata kuliah kita, khususnya pertemuan 6, 7, 9, dan 10. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan RPS kita untuk 4 kali pertemuan dan juga kontrak perkuliahan kita. Selamat bekerja dan ketemu kita di konsultasi dan diskusi kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.